Saya kadang-kadang merasa bersalah kalau saya membaca sejarah misi Surabaya, di mana diceritakan bahwa Romo-romo itu dahulu kalau kunjungan itu dapat 40 keluarga dan jam 10 malam baru pulang. Sekarang ini karena banyak waktu, saya doakan 5 waktu itu. Ibadat bacaan pagi, siang, sore, malam. Sharing ini jauh dari maksud untuk pamer, tetapi mungkin akan menjadi inspirasi atau keterbukaan wewengan bagi para romo yang nanti mungkin akan mengalami umur setua saya 85. Setelah saya ini mengalami hidup sebagai romo 53 tahun, saya ini merasa bahwa saya ini belum berbuat apa-apa. Padahal saya itu ya dulu di paroki itu belum semua saya kunjungi, hanya sebagian 1 atau 2 lingkungan Kempot, tapi yang lain tidak. Maka dalam hal itu saya mencoba untuk mengisi sisa-sisa hidup saya ini sebagai ya kompensasi dari kekurangan-kekurangan saya dulu waktu masih muda. Nah itu saya isi pertama-tama dengan menambah doa. Kalau dulu saya itu waktu romo muda itu hanya berdoa ibadat pagi dan ibadat malam. Sekarang ini karena banyak waktu, saya doakan 5 waktu itu. Ibadat bacaan pagi, siang, sore, malam. Lalu di samping itu, saya mencoba untuk melakukan kerasulan dengan cara yang saya dapat lakukan. Itu saya lakukan dengan melakukan yang saya sebut kerasulan HP. Itu kalau saya habis sarapan sambil layah-layah di kursi malas, saya ya mengirim renungan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun, menyapa umat atau kenalan yang perlu disapa, juga menjawab WA yang bertanya atau memerlukan penghiburan. Itu saya sebut sebagai kerasulan HP sampai kira-kira jam 10. Lalu di samping itu saya juga melakukan doa koronka, dan ini entah benar entah tidak. Saya itu kalau berdoa koronka itu tiap butir itu saya beri intensi. Demi sengsara Yesus, limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia, khususnya para imam CM dimanapun berada, yang hidup maupun yang mati, yang membutuhkan kerahiman-Mu. Demi sengsara Yesus yang pedih, bahkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia, khususnya jiwa-jiwa di api penyucian, lebih-lebih yang tidak ada yang mendoakan. Demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami, kepada jiwa-jiwa yang masih ngelambrang, terutama di kompleks gereja. Ini saya doakan karena saya itu sering diketahui atau mendengar di Pasuruan Cornelius Pedion ya pernah, di Santo Vincentius Kediri ya pernah, di Santo Yosep Kediri ya pernah, di Magetan beberapa kali, dan yang terakhir ini saya itu setiap bulan
fisioterapi ke Gresik, ke rumahnya Bu Yustin itu. Pada suatu hari saya datang, saya masuk jegagik, ada orang yang masih antri di situ, jilbabnya hitam, bajunya merah, celananya hitam. Lalu saya nunggu di luar. Saya tunggu kok lama sekali tidak keluar-keluar. Ketika saya masuk orangnya tidak ada. Lalu Bu Yustin keluar. Kalau mau kok tidak masuk-masuk, kena apa? Ngeses ya? Enggak, karena tadi masih ada yang antri. Enggak ada, saya sendiri Romo. Iya, tadi ada yang antri, jilbabnya hitam, bajunya merah, celananya hitam. Seneng juga melihat ada orang di situ. Lah karena saya itu pernah mendengar ceritanya Maria Sima itu, jadi saya menganggap hal-hal itu adalah sukma-sukma yang masih membutuhkan doa. Maka saya doakan terutama jiwa-jiwa yang masih ngelambrang, yang membutuhkan kerahimanmu. Juga kalau saya sembahyang rosari, itu doa Fatimah itu, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, antarkanlah kami, bebaskanlah kami dari api neraka, antarkanlah jiwa-jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa yang masih ngelambrang. Itu juga saya sebut. Karena ya misalnya di Santa Maria itu saya sendiri sering mendengar suara perempuan atau suara anak-anak itu, Romo, oh ya sebentar, ini ada orang. Dan Romo Thomas juga pernah bercerita diajak guyon sama itu, dengan anduknya ditarik-tarik dan sebagainya. Ada cerita ya di Santa Maria itu ada seorang koster yang dulu rajin sembahyang, bahkan sembahyang berfir segala. Tapi akhir-akhir ini tidak pernah mau sembahyang, tidak pernah mau ke gereja, ikut misa. Hari-hari itu diisi dengan duduk di sakristi bengong di tempat kegelapan. Pada suatu hari ada seorang awam yang datang ke pasturan minta kepada saya agar kemampuannya indigo itu dicabut. Saya mengatakan tidak usah, itu anugerah Tuhan, gunakanlah untuk menolong orang lain. Lah dia itu ketika ditanya, itu kamarnya Hermanto itu, kalau Hermanto pergi kok geludakan, ada apa? Dia menjawab, di situ ada orang yang nunggu, seorang perempuan tua. Dan itu memang benar, kalau Hermanto itu libur, di situ tuh geludakan. Dan pernah Mas Pur itu naik melihat barang-barang itu berantakan. Itu tidak mungkin kalau kucing kuat membuat seperti itu. Nah, untuk itu saya juga menyebutkan tadi, terutama sukma-sukma yang masih ngelambrang, terutama di kompleks gereja ini. Itu yang saya lakukan. Jadi saya ganti dengan doa-doa seperti itu. Lalu saya itu sejak sebelum masuk seminari itu merasakan bahwa hidup saya itu kering, gersang gitu, sampai kadang sekarang. Maka untuk saya sendiri di masa tua ini, saya itu kalau terima komuni, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau pernah bersabda, barang siapa makan dagingku, minum darahku, tinggal dalam aku dalam dia. Tolong Tuhan, kehadiranmu dalam diriku itu supaya diaktualisir. Syukur-syukur kalau saya ini dapat merasakan, karena ya semua itu rasanya hanya di otak. Ya ngerti, katanya Yesus itu kalau datang makan tubuh dan darah Kristus, Yesus hadir di dalam diri saya, aku hadir dalam Kristus. Nah itu yang selalu saya minta. Lah kalau saya itu adorasi,
Yang saya mohon itu selain berdoa seperti yang didoakan Santo sapa Deliguri itu, Dionysius apa itu, lupa, yang Deliguri. Setelah mendoakan siapa-siapa, saya tuh ya mohon supaya saya ini diberi kerinduan akan sakramen Maha Kudus. Karena kalau saya membaca ceritanya orang-orang suci itu kok mengenke gitu ya, membuat kepengen gitu. Mbok saya itu kepareng ya boleh, saya itu mengalami kerinduan kepada sakramen Maha Kudus. Nah, dalam rangka itu saya juga berusaha untuk tiap hari kalau tidak ada halangan, meskipun tidak ada tugas, tidak mendapat tugas misa, saya ikut misa supaya saya makin sering dapat mengatakan ya, kehadiranmu dalam diri saya ini supaya diaktualisir. Syukur-syukur kalau saya ini dapat merasakan, sehingga nantinya insya Allah saya bisa berkata seperti Paulus, Kristus hidup, aku hidup, tapi bukan aku yang hidup, Kristuslah yang hidup dalam diriku. Dan syukur-syukur itu dapat saya rasakan. Itu yang selalu saya mohon, dengan berusaha untuk sering mengikuti kurban misa meskipun tidak mendapat tugas mempersembahkan misa. Nah, itulah para romo, katakanlah ya, apa yang masih dapat saya lakukan, dan kerinduan saya untuk makin dekat dengan Tuhan. Lah, berkenaan dengan orang-orang miskin, ya memang sejak dulu saya itu di mana-mana sedapat mungkin saya sendiri membantu anak-anak sekolah, dan di mana-mana saya itu menganjurkan supaya orang-orang itu membantu tetangganya yang anaknya tidak bisa bayar sekolah. Kalau tidak bisa satu orang ya 2-3 orang, supaya urunan untuk membantu anak sekolah. Nah, sampai sekarang itu ya masih saya teruskan. Saya itu sedapat mungkin kalau saya punya ya saya berikan. Yang minta untuk semesteran ya saya bantu sebagian, untuk nyicil rumah, untuk orang yang ditagih utang, untuk pengobatan dan sebagainya. Itu lah, uangnya dari mana? Ya uang saku dengan angpo itu lah. Pikir saya itu begini, aku saiki wis tuwa, duit mati ra digawa nggo apa. Lalu ya saya itu agak murah hati begitu. Nah, itulah para romo sekalian, sekedar sharing yang saya alami dan saya harapkan ya siapa tahu ini akan menjadi inspirasi bagi para romo. Besok kalau sudah mencapai umur setua saya 85 dan juga dikeroyok penyakit. Amin.